Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Tim. Selamat Apa pagi, kabar? semoga dalam kondisi sehat terus, Dokter Aris. Siap, sama. Kondisi rumah sakit UI bagaimana, Dok? Sebelum kita mulai, tingkat keterisian, karena kalau kita lihat banyak rumah sakit yang sudah mulai meningkat nih tingkat keterisian tempat tidurnya. Ya, di Rumah Sakit UI sendiri memang IGD-nya mulai penuh lagi dan ICU-nya juga sudah mulai keterisiannya meningkat lagi. Sehingga banyak pasien yang masih harus tertahan di IGD. Oke, ini menjadi perhatian buat kita agar lebih menjaga protokol kesehatan di saat ini ya. Saya ke pertanyaan pertama, Dokter Aris. Yang pertama ini dari @raini4_5. Pagi, Dok, umur saya 21 tahun. Pada tahun 2016 saya mengalami kecelakaan lalu dilakukan operasi fraktur tibia fibula. Dan sampai sekarang pen belum diambil. Nah, apakah ada efeknya, Dok? Dan dalam jangka waktu berapa lama sebaiknya pen ini diangkat atau batasan waktu pengambilan pen? Silakan, Dok. Ya, ini Mbak Raini ini yang cukup sering ya ada di praktek sehari-hari, dalam artian dia sudah pernah dioperasi tulangnya, dipasang pen, kemudian dia belum sempat mungkin untuk kembali kontrol untuk mengangkat pennya lagi. Sebenarnya tidak ada batasan waktu yang pas untuk define gitu, yang define time frame itu nggak ada. Intinya adalah ketika tulangnya sudah menyambung dengan baik. Dan yang perlu kita ingat, pen itu meskipun dia sifatnya inert, tapi dia juga adalah benda asing. Tentu akan menimbulkan reaksi jaringan meskipun minimal. Nah, jadi sebaiknya tetap diangkat ketika tulangnya sudah benar-benar healingnya sudah baik. Dan itu diperlukan kontrol berulang ke dokter bedah tulangnya lagi. Nah, setelah memang sudah menyambung dan dikatakan kontaknya sudah baik, healingnya sempurna, maka pennya harus lebih baik disarankan untuk dicabut. Oke, jadi kapan ini menyambungnya tentu tergantung dari tingkat kerusakan dari tulang tersebut juga ya pasti ya, Dok ya? Betul. Dan kalau memang dari foto ronsen ulang dia penyambungannya sudah baik, ya disarankan memang sudah waktunya untuk diangkat. Oke, apa efeknya kalau memang sebenarnya kondisi tulang sudah menyambung, sudah baik, sebenarnya sudah tidak memerlukan pen, tapi pen itu bertahan sampai berbulan-bulan gitu, Dok? Seperti yang tadi saya bilang sih, jadi dia kan memang implan itu dibuatnya memang inert, dia memang akan menimbulkan reaksi jaringan yang minimal. Oke. Tapi biasanya pergerakannya akan terganggu. Jadi ada beberapa pasien yang merasa tidak nyaman, nyeri karena masih ada pen di sekitarnya. Oh, sebenarnya itu saja sebenarnya efeknya ya? Sebenarnya itu saja. Oke, jadi yang disarankan adalah untuk memeriksakan diri, memeriksa apakah Kembali. tulang sudah dalam kondisi normal gitu ya, Dok ya, dan akan bisa segera dilepas pennya kalau memang sudah normal. Ya, nanti akan dijadwalkan untuk operasi dan lebih baik dengan dengan dokter yang atau di tempat yang dia memasang pennya sehingga datanya tetap bisa continue. Oke, itu sarannya untuk Raini. Kita lanjutkan, ini dari @putrom. Selamat pagi, dokter. Dok, untuk pemasangan pen pada patah tulang, apakah pen tersebut nantinya bersifat permanen, Dok? Mohon penjelasannya. Nah, ini apakah memang ada yang permanen? Ini pertanyaan yang ini. Jadi nggak semuanya akan bersifat permanen. Jadi ada beberapa, misalnya patah tulang belakang itu akan cukup lama. Jadi seperti permanen. Dan misalnya contoh, misalnya dia butuh koreksi patah yang tulang belakang nggak harus patah deh, nggak harus patah, tapi misalnya dia miring, kemudian dia harus dikoreksi, dipasang kayak pen juga kan kita sebutnya, pen implan atau plat yang bahasa orang-orang awam ya, itu mungkin agak cukup lama. Dan untuk permanen enggaknya, ya again harus dievaluasi berkala oleh dokter bedah tulangnya atau dokter yang memasang, sehingga bisa diketahui apakah pen ini tetap harus ada di situ atau enggak. Nah, kalau misalnya yang kayak tadi, misalnya tulangnya memang sudah bengkok dan dia perlu diluruskan, ini ya mungkin akan seperti permanen yang tadi atau cukup lama karena dia butuh itu untuk koreksi terus-menerus. Apalagi di daerah-daerah yang weight bearing. Yang menahan berat badan gitu ya? Yang menahan berat badan dan menahan sumbu tubuh kayak gitu, yang misalnya sih umumnya itu akan cukup lebih lama. Oke, jadi memang tidak bisa diperkirakan bahkan berapa lama sebuah pen itu perlu dipasang, tidak bisa bahkan diberikan mungkin sekitar 6 bulan, 1 tahun, biasanya kondisi tulang sudah baik. Ini bahkan ada yang jauh lebih lama dari itu ya, Dok, bertahun-tahun pun ada gitu. Tidak ada perkiraannya lah gitu ya, Dok ya? Betul, jadi itu case by case sebenarnya, case by case, dan memang setiap pasien beda-beda dan itu harus di tailor oleh dokter bedah tulangnya yang menangani.
gitu. Oke, jadi memang yang tahu yang terbaik kembali lagi dokter yang menangani, itu yang Betul. harus yang menentukan kapan pen itu akan harus bisa dilepas dan Ya, apakah perlu permanen. Tapi ada ya dok yang sampai permanen tuh ada juga ya? cukup lama sih kita permanen kalau misalnya yang tulang belakang memang ya ibaratnya sampai akhir mendekati masa hidupnya ya permanen. Jadi seperti permanen sampai Oke, meninggal. ya itu bisa disebut permanen lah kira-kira begitu ya dok ya. Iya. Oke, saya ke pertanyaan berikutnya ini dari @david_wirayuda. Pagi dokter, saya David. Jika penyakit stroke sudah 2 bulan, lalu dengan cara bagaimana agar bisa sembuh dok? Oke. Nah ini salah satu penyakit cerebrovaskular ya atau pokoknya penyakit pembuluh darah yang berhubungan dengan degeneratif. Degeneratif itu artinya penuaan. Oke. Nah, seperti penyakit jantung atau penyakit stroke. Nah, itu adalah tidak bisa dipungkiri angkanya masih cukup tinggi di Indonesia, Ya. terlebih lagi dengan gaya hidup, pola makan, kurangnya aktivitas olahraga. Nah, stroke attack yang pertama mungkin pasiennya akan mengalami ketika attack pasien akan mengalami penurunan kesadaran atau kemudian menjadi lumpuh sebelah bagian tubuh. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya awalnya sudah ditangani dengan baik, maka kesadarannya akan baik. Mungkin yang sekarang dimaksud oleh sang penanya adalah gejala sisanya. Hmm. Misal gejala sisanya mulutnya menjadi sedikit pelo, kemudian habis itu atau tangannya menjadi lumpuh, masih lumpuh sebelah. Dan itu sebenarnya apakah itu bisa sembuh? Itu bisa kita sebut dengan program neurorestorasi. We restore the neuron gitu. Kita akan merestore sarafnya kembali dengan apa? Tentu dengan program dari dokter sarafnya dan juga dokter rehabilitasi medik. Nah, jadi dia akan menjalani program rehabilitasi medik untuk kemudian diperbaiki fungsi-fungsi sarafnya pelan-pelan. Nah, itu butuh latihan dari yang tadinya mungkin sulit untuk menggenggam jadi bisa menggenggam. Oke, memang harus melalui terapi juga seluruhnya itu. Nah, Ya. tampaknya memang ada beberapa pasien stroke yang seperti tidak bisa kembali lagi ke aktivitas semula atau bisa dikatakan apa yang dikatakan normal lah oleh pasien tersebut. Tapi ada juga yang mengalami stroke tapi seperti bisa pulih 100% begitu. Apa yang membedakan ini dok? Satu, ketika stroke awalnya dia derajat kerusakannya dan sampai kapan. Jadi stroke itu secara mudahnya untuk awam dibagi menjadi 2. Stroke yang pertama disebabkan oleh, jadi ada aliran darah ke otak, kemudian dia tiba-tiba ada yang tersumbat sehingga ada satu daerah yang tidak mendapat suplai oksigen. Nah, ketika itu bisa diselamatkan sebanyak-banyak, tentu kan daerah yang tidak dapat oksigen itu akan mengalami kerusakan. Tapi dia ada berbagai zona yang paling tengah itu yang udah rusak, tapi kita akan menyelamatkan sekitar zona sekitarnya. Nah, zona sekitarnya itu yang harus diselamatkan sebanyak-banyaknya sehingga sequelenya atau efek jangka panjangnya itu jadi lebih berkurang. Nah, jenis stroke yang kedua adalah stroke perdarahan. Jadi selain sumbatan ada stroke yang perdarahan. Nah, stroke yang perdarahan ini yang mungkin efeknya cukup lebih nggak enak. Mungkin ada yang sampai membutuhkan operasi atau ya operasinya untuk mengangkat sisa-sisa perdarahannya. Tapi intinya adalah semuanya goalnya sama, yaitu mencegah terjadinya zona yang masih aman itu untuk diselamatkan sebanyak-banyaknya. Kita akan harus menyelamatkan zona itu. Jadi kita mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Bagaimana ketika penanganan awalnya stroke-nya sehingga kita bisa mengembalikan pasien kualitas hidupnya setelah pasca serangan itu menjadi mendekati dengan sebelum stroke. Bedanya dengan yang sumbatan tadi, kalau pendarahan apa? Apakah memang aliran darahnya apa meletuskah atau apa? Betul. Oke. Umumnya itu salah satunya meletus. Jadi ibaratnya seperti ini pembuluh darah, ada bagian dindingnya yang menjadi tipis, kemudian dia membalon seperti ini. Dia membalon kemudian pecah. Nah, itu nggak jarang harus disumbat dengan berbagai modalitas, bisa dengan operasi, bisa dengan kateterisasi, semuanya intinya tujuannya sama, untuk goalnya adalah tadi menyelamatkan daerah yang masih bisa diselamatkan itu. Oke, dan itu juga balon tadi juga diciptakan oleh sumbatan sebenarnya gitu ya, mengapa dia sampai membesar seperti itu? Atau Lebih tepatnya degeneratif karena dia penuaan dan juga pola makan yang kita tahu sama seperti penyakit di jantung yang ada timbunan lemak di sekitar pembuluh darahnya, kemudian dia terluka terus-menerus pembuluh darahnya karena aliran yang kencang sehingga dindingnya menjadi tipis. Kayak prinsip pipa selang gitu.
Iya, Jadi iya. ntar ada daerah yang terkena terus shearing forces dia menjadi tipis. Oke. Nah, ini mungkin buat pengetahuan masyarakat secara umum juga, apa yang harus dilakukan kalau memang ada seseorang, mungkin anggota keluarga begitu yang sampai terkena stroke, apa yang harus segera dilakukan saat itu juga? Karena tampaknya kalau dari penjelasan dokter kan ini sangat time sensitif juga, sensitif dengan waktu, Betul. bahwa penanganan lebih cepat ini akan lebih bisa menyelamatkan lebih banyak zona-zona tadi. Hmm. Nah, eh, tapi ini juga yang ada di masyarakat bahwa kadang-kadang tidak terdeteksi. Mhm. Jadi umumnya stroke itu memang menyerang orang yang lebih tua. Hmm. Tidak jarang mereka tinggal sendiri, mereka lagi pergi ke kamar mandi sendiri, tiba-tiba udah jatuh. Ya. Nah, itu yang ini jatuh dulu apa nggak sadar dulu? Itu yang pertanyaan kita para tenaga medis di rumah sakit. Intinya adalah ya kalau bisa yang udah mulai ada gejala-gejala tekanan darah tinggi, udah mulai memeriksakan untuk ke dokter saraf apakah perlu dilakukan pemeriksaan CT scan atau CT angiografi untuk menilai pembuluh darah di otaknya. Sehingga kita bisa memprediksi apakah ini akan terjadi stroke atau enggak. Kemudian biasanya tidak jarang penderita stroke juga dengan penyakit-penyakit jantung. Nah, penyakit-penyakit jantungnya ini juga harus tetap dikontrol. Jadi ketika Anda sudah mulai berusia 40 tahun, saran saya ya sudah mulai memeriksakan diri untuk check up. Jadi ketika check up itu datanya sudah ada, kita sudah punya data baseline kesehatan kita, ya dan mulai berusaha hidup lebih baik di atas 40 tahun. Karena yang namanya penuaan tidak bisa dicegah ya, itu faktor yang tidak bisa dilawan. Itu hanya dari CT scan kah akan terlihat atau dari apa nanti, Dok? Nanti bisa dari CT angiografi atau studi pembuluh darah. Dan banyak modalitasnya nanti akan ditentukan oleh baik dari dokter jantungnya ataupun dari dokter sarafnya. Kita bisa tahu gambaran pembuluh darahnya sampai ke otak dan jantung. Baik, Dr. Aris, kita akan lanjutkan lagi tanya jawab ini. Nanti kita akan mulai menerima penelpon usai jeda berikut ini. Untuk itu kami mengundang Anda untuk menghubungi kami sekarang di 021 5366 0500. Sudah ada 2 penelpon, Dr. Aris. Kita langsung terima telepon dari Pak Marten di Manado. Selamat pagi, Pak Marten. Selamat pagi. Pagi, Pak Marten. Silakan, Pak. Saya, nama saya Marten, usia 74 tahun. Ya, selamat pagi, Pak. 3 tahun kemarin saya dioperasi fistel di dubur. Saya dioperasi di dubur. Setelah di rumah sakit 3 hari, sudah bisa pulang, disuruh berobat jalan. Berobat jalan selama 1 bulan, ternyata cairan masih keluar-keluar. Akhirnya dokter bedahnya katakan, saya gagal operasi ini. Saya bilang, nanti kalau kesempatan saya siap, saya akan operasi ulang. Tetapi saya tidak mau dioperasi lagi. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana saya sekarang? Karena cairan masih keluar, tapi sedikit sekali. Cairan masih keluar. Terima kasih, dokter. Oke, Dokter Aris, ada yang mau ditanyakan ke Pak Marten? Oke, Pak Marten, sebenarnya sih nggak ada ya kalau fistel. Pak Marten sekarang cairannya kira-kira nggak terlalu banyak dalam 1 hari ini? Dalam 1 hari tidak terlalu banyak. Cuma agak mengganggu karena sering basah. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Marten. Nanti akan dijawab oleh Dr. Aris. Kita ke penelpon berikutnya dulu, ada Bu Risma di Tangerang. Selamat pagi, Bu Risma. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Risma. Silakan, Bu. Ya, saya itu Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Selama ini kan saya udah pasang pen 10 tahun, Pak, di pergelangan tangan. Ya. Terus saya udah pernah konsul setelah 2 tahun pemasangan, kata dokternya nggak masalah kalau permanen. Bagaimana itu, Dok? Karena mungkin karena katanya gerakannya pergelangan tangan banyak aktivitas. Apakah aman untuk permanen, Dok? Oke, baik. Dr. Aris mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu Risma, maaf usianya berapa? Sekarang 46, Dok. 46. Bu Risma, maaf ada penyakit lain seperti misalnya darah tinggi, kencing manis, ada nggak? Nggak ada. Oke, good. Dulu waktu itu katanya karena nahan jatuh ya dengan tangan? Iya, jatuh, terpelanting ke got gitu, naik motor. Oke, kemudian dia nahan jatuh. Oke, ya. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Ibu Risma di Tangerang. Baik, kita langsung saja, Dr. Aris, jawab pertanyaan dari Pak Marten terlebih dahulu. Silakan. Oke,
Pertanyaan Pak Marten 74 tahun, dia datang dengan dia fistel, kita sebutnya fistel perianal yang sebenarnya berulang. Jadi mudahnya seperti ini. Ini adalah daerah yang kalau saya gambarkan dari tampak samping ini adalah anus, maaf ya. Ini adalah anus, kemudian fistel itu adalah suatu jalur yang terbentuk dari sini ke arah kulit, ke arah sekitar pantat atau sekitar anusnya. Nah, sehingga ada kadang-kadang, tidak selalu, ada cairan yang dari anus harusnya keluar tepat di anus, dia malah melewati fistel itu ya, dan yang itu adalah keluhan yang cukup mengganggu untuk pasien. Tidak hanya cairan, kadang mungkin kotoran bisa lewat situ. Nah, operasinya sebenarnya apa? Kita bisa lihat ini cairannya, salurannya ini harus ditelusuri sampai belakang, kemudian diikat. Jadi sebenarnya terapinya seperti kalau kita omongin sebenarnya simple, tapi sekali lagi bahwa itu adalah daerah kotor, sangat banyak komplikasinya. Daerah dubur, daerah anus, ya bisa infeksi karena karena tidak mungkin anusnya tidak dilewatin kotoran tiap hari, dan juga apalagi itu daerah-daerah dekat ujung sehingga pembuluh darahnya mulai kecil-kecil sehingga untuk healing mungkin terganggu. Yang bisa saya sarankan adalah sebaiknya operasinya kalau sebelumnya dioperasi oleh dokter bedah umum saja biasa, lebih baik naik level ke dokter bedah digestif. Nanti operasinya sebenarnya sama time frame-nya, dia tidak akan di rumah sakit dalam waktu lama. Tapi sehabis itu kontrolnya yang akan rutin dalam 1 minggu sekali. Entah dia nanti akan seperti ada metodenya seperti yang ditarik dengan benang, misalnya seton, atau metode-metode lain untuk berusaha menutup fistel itu. Tapi intinya salurannya diusahakan untuk ditutup agar tidak terjadi keluhan yang berulang. Saran saya sih gitu, Pak Marten, kalau bisa Bapak, kalau misalnya Bapak tidak mau dioperasi, Bapak sebaiknya tapi tetap ketemu sekali lagi dengan dokter bedah digestif yang biasa menangani untuk masalah dengan fistel perianal. Dan itu akan ada perawatan berkala yang berlangsung seterusnya atau gimana tuh, Dok? Nanti ada PR-nya, semacam PR di rumah, tapi dia hanya seperti menarik-narik benangnya. Itu bisa dia sendiri atau dibantu oleh keluarga. Baik. Jadi tetap ada yang harus dikerjakan juga untuk perawatan maintenance-nya lah, begitu ya, bisa dikatakan ya, Dok? Betul. Kita ke penanya kedua tadi, Bu Risma, silakan. Ada mengenai pen, disarankan pakai aja secara permanen tadi disarankan oleh dokternya. Untuk daerah pergelangan tangan memang daerah persendian. Daerah persendian ini dia sangat loose, jadi memang ada beberapa dokter yang mengatakan seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sebenarnya kalau dokternya memang sudah mengatakan seperti itu bahwa ini bisa dalam jangka waktu yang lama. Saya menghindari kata-kata permanen karena lebih baik kita ngomong dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya memang Ibu Risma tidak mengalami keluhan, dalam artian misalnya tidak dalam pergerakan terganggu, ini kok kayak ada yang ganjel pennya, atau aduh nyeri nih sekarang, atau mulai kesemutan, boleh dipertahankan. Tapi kalau misalnya Bu Risma sudah mulai ada merasa tidak nyaman, nyeri-nyeri, atau merasa pegal-pegal, lebih baik dikonsultasikan, dan jika memang berkenan diangkat dan ternyata kontaknya sudah baik, ya boleh. Tapi yang perlu diingat, pen itu, kalau tulang itu di daerah persendian memang penyembuhannya agak lebih spesial daripada di tulang panjang. Apalagi ini di pergelangan, yang kita tahu mungkin kalau kita sering makan ayam, daerah pergelangannya itu seperti ada banyak tulang rawannya. Dan tulang rawan itu memang penyembuhannya dia pembuluh darahnya juga rada sedikit berbeda dengan yang tulang panjang lainnya. Sehingga mungkin dokter ortopedinya punya pertimbangan lain untuk menjaga stabilitas dari sendinya. Jadi pertimbangannya itu. Tapi memang kembali lagi ke Bu Rismanya yang merasakan apakah terganggu, apakah sering mengalami kesemutan dan lain-lain, harus dirasakan sendiri oleh Bu Risma untuk bisa menentukan apakah ada yang harus dilakukan dalam hal pengangkatan pen ini ya. Betul. Baik, semoga itu menjawab pertanyaan dari Bu Risma dan juga Pak Marten agar bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Saya mau berterima kasih mewakili para penanya kepada Dr. Aris. Terima kasih Dok sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di Sehat di Tengah Pandemi. Dan sehat terus Dok dalam bertugas, kita tahu angkanya lagi tinggi yang masuk ke rumah sakit. Semoga segera menurun dan semoga teman-teman nakes khususnya ini tetap terlindungi dari COVID-19.